Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue adalah Revo Winianto. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang suplemen yang penting dan yang cocok yang kita gunakan selama bulan puasa. Nah, sebelum gue melanjutkan video ini, gue pengen ngajakin kalian buat subscribe ke channel ini dan klik tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu mendapatkan updatean terbaru saat aku upload video terbaru. Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan atau yang biasa dikenal dengan bulan puasa. Yes, karena di bulan ini kita khususnya para kaum muslimin menjalankan ibadah puasa mulai dari subuh sampai ke maghrib. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan dari anak-anak fitness yang bilang seperti ini, ntar lagi puasa, gue tetap masih mau fitness atau olahraga rumahan, gue pakai suplemen apa ya supaya bisa menunjang protein harian atau menunjang nutrisi harian gue supaya fitness lancar, puasa lancar, kayak gitu. Nah, di video kali ini gue pengen kasih kalian 3 rekomendasi suplemen yang bisa kalian gunakan selama bulan puasa. Yang pertama adalah weight gainer. Weight gainer itu adalah susu protein yang tinggi kalori dan juga tinggi protein yang fungsinya adalah untuk memenuhi kalori dan protein kita sehari-hari, kayak gitu. Kenapa weight gainer itu penting? Karena menurut aku seperti ini, ketika kita puasa, kita masuk ke fase yang dimana namanya itu adalah defisit kalori. Nah, jadi kita makan kurang dari kalori yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, terkadang juga kalau misalkan kita udah buka puasa atau udah makan gitu, kita cenderung nggak bisa makan banyak, makan sedikit aja atau makan utama aja, udah kita nggak mau makan apa-apa lagi gitu. Karena itu yang gue alami sih. Jadi kalau mamanya gue abis puasa nggak bisa makan banyak gitu, jadi abis makan malam udah nggak pengen nyemil apa-apa lagi, nggak pengen minum apa-apa lagi gitu. Nah, jadi hadirnya weight gainer itu adalah untuk memenuhi nutrisi, kalori dan juga protein yang kurang tadi, seperti itu. Kalau misalnya kalian dalam bulan puasa ini mungkin setelah buka nggak bisa makan banyak atau mungkin gampang enak gara-gara makan kayak gitu kan, kalian bisa coba alternatifnya yaitu pakai weight gainer. Mungkin pakai 1 scoop shake minum udah dapat 500 kalori, seperti itu. Nah, jadi hadirnya weight gainer ini justru bisa ngebantu kita untuk menutupi kekurangan kalori yang tadi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi suplemen yang pertama yang menurut aku penting itu adalah weight gainer. Suplemen yang kedua adalah whey protein. Nah, jadi whey protein itu adalah susu protein yang tinggi protein dan juga yang rendah kalori. Nah, ini merupakan alternatif in case kalau misalkan kalian enak atau nggak cocok pakai gainer kayak gitu. Karena rata-rata kan mungkin banyak orang yang nggak cocok pakai gainer gara-gara mungkin teksturnya atau mungkin dia gampang mual atau nggak ada masalah lambung kayak gitu kan gara-gara pakai gainer. Nah, jadi hadirnya whey protein ini merupakan susu yang paling ramah ya, dan juga fungsinya bisa memenuhi protein harian kita sehari-hari, seperti itu. Nah, whey protein ini cocoknya dipakai saat kita buka puasa dan juga saat kita sahur, seperti itu. Nah, ketika kita berpuasa otomatis nutrisi kita kan kurang ya. Nah, jadi kalau misalkan buka puasa kan nggak mungkin kita langsung kayak makan berat. Habis buka hajar nasi, hajar dada ayam, hajar daging sapi, kan nggak bisa dong. Nah, jadi hadirnya whey protein itu bisa memenuhi kebutuhan protein kita secara cepat dan instan dan juga ringan gitu. Nah, jadi setelah minum whey protein lagi pun kita bisa makan kayak gitu, ketimbang kita langsung makan berat, otomatis kan perut kita kenyangan, nggak bisa sholat deh kayak gitu. Nah, jadi untuk whey protein ini gue rekomendasinya pakainya 2 scoop ya, tetap 1 untuk buka puasa, 1 lagi setelah kita makan sahur gitu, sejam setelah sahur lah kayak gitu kan. Jadi harus dijeda dulu kayak gitu. Nah, itu yang kedua adalah whey protein. Jadi ada 2 nih pilihannya kalau misalkan susu. Kalau misalkan kalian nggak bisa makan banyak, kalau misalkan kalian takut enak makan banyak, dan juga kalau mamanya kalian makan yang dikit doang pada saat puasa, kalian boleh pakai alternatif weight gainer gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian tipe yang kuat makan, misalnya kalian tipe yang kuat makan banyak nggak apa-apa, slow aja kayak gitu kan. Nah, tapi kalian nggak bisa memenuhi protein harian gitu. Nah, jadi kalian bisa pakai whey protein kayak gitu. Nah, whey protein atau gainer pun bebas, merek apa aja pun bebas kayak gitu kan. Kalian bisa pakai apa aja pun bebas gitu, sesuai kebutuhan dan juga budget kalian. Atau nggak kalau misalkan kalian mau rekomendasi dari gua ada videonya di sini. Nanti kalian nonton aja videonya di sini. Pokoknya sesuaiin lagi aja sama kebutuhan dan juga budget kalian, ataupun yang memang kalian cocok sama produk itu. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari. Kadang-kadang kalau misalkan kita puasa kan kadang suka lemes, nggak fit, nggak bertenaga gitu kan. Nah, dan jadi hadirnya vitamin C ini dia itu bisa menjadi booster kita supaya kita bisa lebih fit, semangat, fresh dalam menjalani ibadah puasa dan juga aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, kadang-kadang juga kalau misalkan kita puasa kan kadang suka sariawan, sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, itu sering banget sih. Nah, jadi hadirnya vitamin C ini juga untuk
membantu mencegah dan mengobati panas dalam, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebaiknya untuk vitamin C sendiri jangan dikonsumsi setiap hari ya teman-teman. Nah, apalagi vitamin C, kandungan vitamin C-nya itu 1000 mg, itu nggak boleh banget diminum setiap hari. Kenapa? Karena faktanya adalah seperti ini. Kebutuhan vitamin C manusia sehari-hari itu adalah cuma 90 mg, bukan 1000 mg teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masukin 1000 mg itu tuh udah over banget, apalagi setiap hari gitu kan. Nah, aku ada jurnal penelitiannya, nanti aku taruh di description box supaya kalian bisa baca juga gitu kan, supaya ada buktinya gitu. Nah, jadi daripada dipakai setiap hari, kalau misalkan vitamin C yang 1000 mg sebaiknya dipakai 2-3 hari sekali gitu teman-teman. Jadi supaya vitamin C-nya tuh kayak rilisnya lambat kayak gitu. Nah, kalian juga bisa penuhin vitamin C itu dari buah-buahan, misalnya buah-buah jeruk atau buah-buah yang lainnya mengandung vitamin C kayak gitu kan. Kalian bisa dapetin dari buah-buahan itu sendiri gitu. Nah, itu adalah 3 suplemen yang bisa aku kasih rekomendasi kalian yang bisa kalian gunakan selama bulan puasa. Kalau mau di recap, yang pertama adalah weight gainer, susu gainer. Ini nih cocoknya kalau misalkan kalian nggak bisa makan banyak atau makan banyak takut enek kayak gitu, kalian bisa pakai weight gainer ini. Yang kedua adalah whey protein. Kalau misalkan kalian in case bisa makan banyak, kuat makan banyak tapi nggak bisa memenuhi protein harian, kalian bisa pakai whey protein. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah vitamin C. Ingat, vitamin C ini nggak boleh dikonsumsi sering-sering ya teman-teman. Ya minimal 2 hari 1 kali lah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kasih aku like dan share sama teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, permintaan, atau requestan, kalian komentar aja di bawah, yang insya Allah bakal aku jawab dan aku bikin untuk next konten berikutnya. Dan pastikan kalian udah klik subscribe, karena video-video menarik lainnya seputar diet, fitness, olahraga, dan juga suplemen bakal selalu diupload dalam channel ini. Oh iya, untuk kalian yang subscriber aku yang mungkin beragama Islam, aku pengen ngucapin kalian marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita lancar, diberkahi sama Tuhan, dan juga ibadahnya lancar, dan juga semoga puasa kita lancar sampai ke Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Oke, see you in the next video. I am Revi Wiyanto. Goodbye.